berjanji nafa'anallahi bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Antirillahumma qabrahul karim bi arfi syadin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyuril aqwali al-marwiyah. Jadi ada qaul yang menyatakan bahwasanya selama masa kandungannya Nabi Muhammad SAW dikandung oleh ibunya, yaitu ketika berusia 2 bulan, alal masyur, dan ini adalah qaul yang masyur, ada suatu peristiwa yang dimana peristiwa ini yakni tidak lain dan tidak bukan adalah tu'fiya bil madinati al munawwarati abuhu Abdullah. yakni ketika sempurna 2 bulan kandungannya Nabi Muhammad SAW, itu wafatnya ayah tercinta, wafatnya ayah dari Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Sayyid Abdullah. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika berusia 2 bulan kandungan itu ditinggal oleh bapaknya, ditinggal oleh ayahandanya, yang berarti Nabi itu menjadi seorang yatim bahkan sebelum Nabi dilahirkan. Wa kana qad ijtaza bi ikhwalihi Bani Adi min at-Ta'ifati Najjariyah, yang dimana pada waktu itu ayahnya itu sedang melakukan ijtiza bi ahwalihi Bani Adi, yaitu sedang melakukan yang namanya perjalanan, yang dimana perjalanannya itu dari Bani Adi pergi menuju min Ta'ifatin Najjar, kepada yang namanya Ta'ifah atau Bani Najjar. Wa makasa fihim syahran saqiman yu'aduna sukmahu wa syaqwa, yang dimana di sono Makasa itu bertinggal di dalamnya, yaitu selama 1 bulan penuh dalam keadaan saqiman, dalam keadaan sakit, yang dimana sakitnya Sayyid Abdullah itu apa? Sukmahu wa syaqwa, yaitu butuh yang namanya perlindungan atau butuh yang namanya perawatan. Berarti sakitnya ini bukan sakit yang ringan, tetapi sakitnya adalah sakit yang keras, di mana dibutuhkan yang namanya perawatan, ya. Walamma tamma min hamlihi ala rajihi tis'atu ashhuri qamariyah. Ketika sempurna daripada masa hamilnya Sayyidah Aminah yang mengandung Nabi Muhammad SAW, dikatakan waktu itu sudah mengalami yang namanya tis'atu ashhur, atau mengalami yang namanya 9 bulan dalam hitungan kalender Qamariyah, yang mana seperti pada umumnya ketika seseorang mengandung atau yang namanya lagi ketika sudah berusia 9 bulan, maka kandungan itu pasti sudah mau keluar atau sudah mau melahirkan. Wa anna li zamani ayan jariya anhu sadda, yang dimana masa itu atau waktu itu adalah waktunya melahirkan. Ya jelas ya, biasanya umumnya atau lumrahnya manusia ketika dia itu mengandung itu melahirkannya pada usia 9 bulan kandungan. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyah wa Maryamu fi niswati minal hadirati qudsiyah, yang dimana ketika masa-masa detik-detik atau sebentar-sebentarnya Nabi itu akan dilahirkan, itu hadir siapa? Hadir yakni di malam itu, di hari itu ketika melahirkan hadir yaitu adalah Siti Asiyah dan Siti Maryam. Siti Asiyah itu siapa? Siti Asiyah itu adalah istrinya Fir'aun. Siti Maryam itu siapa? Siti Maryam itu adalah
ibunya daripada Nabi Isa. yang merupakan keduanya adalah wanita terbaik yang pernah ada di dunia. Jadi mereka datang dengan para dengan para bidadari yang lain. Itu datang untuk apa? Untuk menyambut kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Jadi lahirannya itu didampingi oleh wanita terbaik dan juga dengan para bidadari yang menyambutnya. Wa akhadha al-mahadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatalallun hana. Jadi di mana ketika dihadiri dan didampingi oleh para makhluk misalkan kayak bidadari dan itu lainnya, maka setelah itu al-mahadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam, maka lahirlah daripada yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuron dalam keadaan bercahaya, ya talallahu sana, yang dimana cahayanya ini bisa menyinari daripada seluruh alam semesta. Ya. Jadi cahayanya bukan sekedar cahaya lampu saja, bukan sekedar cahaya yang redup yang begitu saja, tapi cahaya ini benar-benar memenuhi daripada seluruh alam semesta. Yang dimana wa muhayyan kasyamsi minka mudiun, yang dimana cahayanya itu sama seperti cahayanya matahari. Kalau cahaya matahari itu bisa menyinari satu bumi, ya berarti ya ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW itu satu dunia itu terang benerang sampai kayak siang gitu ya bahasanya, sampai kayak pada pagi hari itu saking terangnya daripada cahayanya Nabi Muhammad SAW. Asfarat anhu lailatun burrah, yang dimana cahayanya itu menerang itu sama seperti bulan purnama. Lailatul maulidi alladzi kana lid-dini sururun bi yaumihi wazdiha, yang dimana malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, yakni laksana adalah malam yang terbesar, malam yang bahasanya tuh malam hari raya untuk agama. Kenapa? Karena dengan adanya Nabi Muhammad SAW, kita itu bisa masuk ke dalam Islam. Kita itu bisa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan memang adanya Nabi, yang dimana itu merupakan malam yang sangat gembira, malam yang sangat tenang, malam yang sangat menjadikan hari raya biyaumihi wasdiha, yang dimana di situ adalah malam yang terbaik di antara malam yang lainnya. Makanya dikatakan kalau misalkan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj itu bahwasanya afdhalul lail, malam yang paling terbaik adalah Lailatul Maulid, ya. Malam yang paling baik adalah malam Maulid, bukan malam Lailatul Qadar, bukan malam Jumat, tetapi malam yang paling baik adalah malam Maulid, malam kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Bukan. Maksudnya itu malam ketika dilahirkannya Nabi. Nah, itu adalah yang mujtama, itu yang ijma. Adapun ulama yang mengatakan lain-lain itu ya termasuk setiap malam Maulid gitu ya. Tetapi kalau misalkan yang mujtama atau yang kaulnya itu masyhur, kaulnya itu udah ijma, udah setuju para ulama, adalah malam kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Jadi malam kelahirannya ya, bukan setiap tanggal 12, bukan, tapi malam kelahirannya Nabi. Ya meskipun seperti itu ya, karena itu adalah sebab atau sifatnya daripada malam kelahirannya Nabi, bisa saja yang namanya malam tanggal 12 Rabiul Awal juga termasuk malam yang mulia. Apalagi nanti malamnya itu kalau minggu itu hari apa sih tanggal 5 itu? Malam Jumat ya. Kan yang malam yang paling terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Setelah itu adalah malam Jumat ya. Apalagi kalau misalkan malam Jumat ya, insya Allah kita jangan sia-siakan kesempatan itu ya untuk berdoa, untuk bersolawat, yang mudah-mudahan kita bisa mendapatkan apa yang dimaksud. Amin. Yaumanalat biwadaihi benahu wahabin min fahorin malam tanalhu
al-ansana. Di mana kelahirannya Nabi Yaumanalat, yang di mana Yaumanalat itu adalah hari yang turun. Biwadaihi benuhu wahibin. Di mana kelahirannya itu adalah kelahiran yang paling baik, kelahiran yang menurut daripada Siti Aminah itu adalah hari paling terbaik selama masa hidupnya. Nah, kita kan selama hidup pasti adalah ya hari terbaik diri kita, entah waktu ketika kita mendapatkan nikmat, ketika nikah, ketika punya sesuatu, punya anak atau punya mobil atau nikahin anaknya apa segala macam. Tapi waktu terbaik yang ada dalam hidupnya Sayyidah Aminah adalah waktu ketika melahirkan Nabi Muhammad SAW, yang dimana malam tanalhun nisa, dimana itu adalah sesuatu yang gak bakal bisa didapat oleh wanita-wanita lainnya. Jadi melahirkan Nabi itu adalah anugerah yang sangat besar sekali. Kita aja kalau kita punya anak, entah anaknya nanti gedenya jadi bajingan atau jadi apa segala macam, ya tetap aja senang, ya kan? Ketika kita lahir aja, ngelahirin anak aja, mau anaknya jadi preman, mau anaknya jadi presiden, mau anaknya jadi pejabat apa segala macam, itu ketika ngelahirin pasti senang. Apalagi Siti Aminah ketika melahirkan Nabi Muhammad SAW. Wa atat qaumaha bi afdola mimma hamalat qablu Maryamul Azra. Yang dimana wa atat qaumaha, yang dimana kelahirannya Nabi Muhammad SAW itu lebih utama dibandingkan bi afdol mimma hamalat qablu Maryam. Yang dimana itu lebih baik dibandingkan melahirkannya atau kandungannya Sayyidah Maryam. Ya, kalau Sayyidah Maryam berarti ngandungi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Itu lebih baik. Maulidun kana minhu fi tali'il kufri wa balun alaihimu wabah. Yang dimana hari kelahirannya itu ketika dilihat oleh para orang-orang kafir justru termasuk balun itu apa? Bala, ya, termasuk bala, wabah, dan juga termasuk yang namanya bencana bagi orang-orang kufur. Dikarenakan ketika Nabi lahir pastinya membawa yang namanya kebaikan, membawa agama yang paling benar. Sedangkan orang-orang kufur adalah orang yang keluar daripada jalan kebenaran. Wa tawwalat busyrul hawa tifi an qad wulidal Mustafa wa haqqal hana. Tawalat itu wa tawalatul busyra. Jadi banyak sekali orang-orang tuh yang atau makhluk-makhluk yang bergembira, yang senang terus menerus al khawatif, yang dimana seperti mengalir dikarenakan telah lahir, yaitu al Mustafa, orang yang dipilih, yakni adalah Nabi Muhammad SAW. Hada waqat tasanal qiyama inda zikri maulidihi syarif aimatun riwayatin warawiyah, yang dimana ini adalah sebaik-baiknya ketika orang itu bergembira, sebaik-baiknya orang itu menurut ulama al-mutaqaddimin atau ulama-ulama yang terdahulu. Kalau kita melihat daripada orang tua kita yang begitu baik, kita melihat bapak kita begitu baik, kita melihat daripada ibu kita begitu baik, ketahuilah bahwasanya ada yang lebih baik, yakni adalah Nabi Muhammad SAW. Fatuba liman kana ta'dimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marma. Dan tuba itu adalah beruntung. Maka beruntunglah orang yang dimana orang tersebut ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam, yang ini orang tersebut menghormati kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan saking ta'zimnya memperingati daripada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini yang masih hidup, yang masih bisa sehat,
yang masih punya kesempatan, jangan lewatkan kesempatan ini berjumpa dengan yang namanya bulan Maulid. Bulan Maulid itu tanggal 25 kalau nggak salah ya. Dan puncak-puncaknya itu tanggal 5 September. Maka jangan lupakan, jangan yang namanya kita itu menyia-nyiakan kesempatan ini ya. Bisa saja Allah membuka daripada pintu hijabnya antara kita dengan Allah itu dengan barokah maulid. Karena manusia atau makhluk yang paling dekat dengan Allah tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita menyiapkan atau melupakan daripada yang namanya momen hal ini. Terus juga wabar roza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadaihi 'alal ardi rafi'an ra'sahu ila sama'il 'aliyah. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, yakni wadi'an yadaihi, tangannya itu, kedua tangan itu ada di tanah atau ada di lantai. Berarti kedua tangannya itu begini ya. Kedua tangannya itu lagi dalam keadaan tanah sujud. Rafi'an ra'sahu, dan kepalanya itu menenggak ke atas ya. Kedua tangannya itu ke bawah, kepalanya itu ini ila sama'il 'aliyah, dan kepalanya itu menenggak ke atas. Jadi dalam keadaan sujud, kedua tangannya ke bawah dan tapi kepalanya itu ke atas gitu loh. Iya, menunjuk ke atas begitu. Mumian bidzalika raf'i ila sudadihi wa ulla. Yang mana posisi ini merupakan mumian atau suatu suatu tanda menandakan bahwasanya ketika seseorang dilahirkan itu harus dalam keadaan yang namanya sujud ya. Bahwasanya posisi sujud adalah posisi yang paling terbaik, posisi yang sangat indah. Wa musyiran ila rifati qadrihi ala syairil bariyah. Yang dimana hal ini tidak sama seperti manusia pada umumnya. Ketika manusia pada umumnya lahir itu dalam keadaan nangis, juga dalam keadaan ya tidak sama seperti Nabi. Tapi Nabi dibedakan sendiri, berarti Nabi ini al-mumayyiz atau hal yang membedakan, bahwasanya beliau itu memiliki kemuliaan yang tinggi dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Wa annahul habibul ladzi hasunat tiba'uhu wasajaya. Yang dimana annahul habib itu menunjukkan bahwasanya beliau itu adalah kekasih ya. Al-habib alladzi hasunat, yang bagus, tiba'uhu, yang bagus, tiba'uhu, tiba itu adalah toba itu adalah tobiah itu adalah tabiat ya. Yang dimana beliau itu adalah kekasih Allah yang memiliki tabiat yang bagus dan juga memiliki yang namanya sajayah, yang memiliki yang namanya akhlak yang bagus. Jadi ada yang namanya watak, tabiat, ada yang namanya sifat ya. Kalau watak tabiat itu adalah generalnya seseorang atau sifatnya seseorang itu daripada intinya inti. Kalau sifat itu bisa dipelajarin, sifat itu bisa diganti, bisa dirubah segala macam. Tapi kalau yang namanya tabiat seseorang itu adalah watak asli seseorang. Kalau orang tabiatnya marah, pemarah terus, mau bagaimanapun dia itu pasti marah. Ya, mau bagaimanapun dia itu pasti seneng yang namanya marah. Nggak bisa, orang tuh kalau misalkan nggak bisa marah tuh susah. Ya, kalau memang tabiatnya pemarah, dia tuh nggak bakal bisa menghilangkan amarahnya, nggak bakal mungkin. Jadi kalaupun dia itu nggak marah, berarti marahnya itu ditahan sama dia. Ya. Ada orang yang wataknya itu dengki sama orang lain, ya, atau iri sama orang lain, ini bisa aja. Sekalipun jadi dia tuh selama hidupnya sampai mati pun dia nggak bakal bisa menghilangkan kedengkiannya. Adapun kalau dia nggak dengki, berarti dia nahan kedengkian. Dia berarti nahan rasa iri. Dan itu adalah sifat lumrahnya manusia. Ya, seumpama sifat tabiat ibu gimana, wataknya gimana, itu nggak bakal bisa hilang sampai kapanpun. Ya, seumpama saya itu orangnya nggak suka yang namanya sabar, ya sampai mati pun kita tuh nggak bakal bisa, pengennya buru-buru segala macem.
Nah, kalaupun nanti kita itu bisa bersabar, berarti kita berusaha melawan sifat kita. Tapi sifatnya nggak hilang, ya. Sifatnya itu nggak hilang. Apa? Sifatnya mana? Wataknya itu nggak hilang. Karena watak itu selalu ada sampai kita menutup mata. Sampai kita tuh meninggal tuh yang namanya watak itu pasti ada. Makanya nggak aneh kalau misalkan ada orang yang punya watak tuh, ya ketika masa-masa tuanya itu malah menjadi-jadi, ya. Malah yang tadinya biasanya marah apa segala macam. Berarti apa? Berarti ya orang itu nggak ditahan yang namanya sifat marah-marahnya, nggak ditahan daripada sifat tabiatnya. Seperti itu. Wada'at ummuhu Abdul Muthalib wa huwa yatufu biha tika albaniyah. Yang dimana wada'at ummuhu, yang dimana da'at itu adalah da'at itu ngundang atau teriak, manggil, yang memanggil. Yang dimana memanggil, siapa yang dipanggil yaitu adalah Sayyidina Abdul Muthalib. Yang dimana waktu itu Sayyidina Abdul Muthalib itu sedang yatufuna bihayatika albaniyah, lagi melaksanakan tawaf, ya, tawaf di Ka'bah. Fa'aqbala musri'an wa nadhara ilaihi wa ballagha minasururi manna. Ketika dipanggil yang namanya Sayyid Abdul Muthalib dan akhirnya sampai dan berjumpa dengan cucunya itu beliau dalam keadaan apa? Musri'an, lari, ya, lari kenceng. Ilaihi wa ballagha minas sururi munna. Dan ketika tahu cucunya itu lahir, itu beliau itu sangat senang sekali, sangat bangga sekali, sangat bahagia sekali, ya, karena melihat daripada yang namanya cucunya. Dan itu bukan cucu yang pertama, ya, tetapi memang ini anak, memang maksudnya Nabi Muhammad SAW itu memang orang yang sangat spesial. Wa adhulul Ka'bah al-ghurra wa qamma yad'u bihulusin niyya. Lalu dibawa yang namanya cucunya itu, yaitu Nabi Muhammad SAW, diajak masuk ke dalam Ka'bah. Selalu dia itu sampai apa? Wa qamma yad'una bihulusin niyya. Dimasukin Ka'bah, lalu tuh dibacain doa, ya Allah semoga ini jadi anak yang baik, semoga jadi anak yang soleh atau anak yang bermanfaat segala macamnya. Di Ka'bah itu dibawa dibawa tawaf, ya, dimasukin Ka'bah. Wa yazkurullahu ta'ala ala ma manna bihi alaihi wa aqta. Dan wa yazkurullah, dan Sayyid Abdul Muthalib ini bersyukur atas kelahirannya Nabi Muhammad SAW, yang dimana itu merupakan anugerah yang dia dapat karena memang merasakan tanda-tanda bahwasanya anak tersebut atau nabi itu bukan orang sembarangan. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadifan mahtunan matu asad surri biyadil qudratil ilahiyah. Yang dimana wulida, nabi itu dilahirkan dalam keadaan nadifan. Nazifan itu berarti bersih. An-nadofatu minal iman. Mahtunan, dalam keadaan dihitan. Wa maktu'as surri, ya, maktu'as syurri, dalam keadaan maktu'a, terpotong daripada yang namanya ari-arinya, ya, itu dalam keadaan terpotong. Biadil qudratil ilahiyah, yang merupakan itu adalah kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabiyan dahinan makulatan bikuhril inayati aina, yang dimana Nabi itu lahirnya itu dalam keadaan wangi sekali, wangi tifel, ya, thayyiban itu dalam keadaan wangi. Wangi itu wangi bahasanya tuh minyak kasturi, ya, minyak kasturi. Dahinan makulatan, dan dalam keadaan bercelak, jadi ada item-itemnya, ya, di kedua belah matanya. Wakila khotanahu jadduhu ba'da sab'il layalihi sawiya. Ada yang mengatakan, ada riwayat mengatakan bahwasanya Nabi itu dihitamin di hari ke-7. Tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang masyhur itu Nabi lahir dalam keadaan dihitan. Wa ablam wa an'ama wa samahu Muhammadan wa akrama masywa. Dan ketika Nabi itu dilahirkan itu, ya, Sayyid Abdul Muthalib itu karena memang orang juragan
onta. Jadi kalau suku Quraisy itu banyak kan tuh juragan onta ya, banyak ontanya tuh banyak. Memang nggak kaya banget, tapi punya ontanya tuh banyak sekali. Ya itu adalah Bani Hashim ya, biasanya itu begitu. Itu ketika Nabi lahir itu bikin walimah, bikin yang namanya acara makan-makan, dipotong onta, bikin pesta kecil-kecilan. Karena untuk apa? Karena untuk menyambut kelahiran daripada cucunya, yaitu adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari tanda-tanda inilah yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bukan manusia pada umumnya, melainkan manusia yang memang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dari sebelum lahir bahkan pasca lahir, ya, melahirkan. Maka daripada itu pula dalam hal ini yang kita bisa ambil pembelajarannya adalah bahwasanya kita itu bisa yang namanya memuliakan seseorang itu memang sudah ada tanda-tandanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik kita melihat daripada yang namanya api majusi yang nggak pernah padam, yang namanya gereja bisa hancur, ketika lahirnya juga diiringi dengan cahaya yang sangat terang segala macamnya. Ya memang ini adalah salah satu kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin saya cukupkan saja. Ada pertanyaan?